Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, khususnya Bapak Ibu guru pejuang ASN tahun 2022. Selamat datang kembali di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pelamar prioritas yang auto lulus tanpa tes pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat pejuang ASN semua, untuk guru yang mempunyai peluang atau prioritas tertinggi atau terbesar pada seleksi P3K Guru tahun 2022 ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah lulus nilai ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah mencapai nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun kemarin atau tahun 2021 akan ditempatkan di sekolah atau di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan formasi yang tersedia di daerah tanpa ada ujian lagi atau tanpa tes. Kemudian guru akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkannya. Artinya apa? Jika di sekolah Bapak Ibu ada formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di tempatnya tersebut atau di sekolah Bapak Ibu tersebut. Tapi apabila tidak terdapat kebutuhan atau formasi di tempat tugas Bapak Ibu, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Kemudian siapa saja yang memiliki prioritas tertinggi untuk guru yang lulus passing grade pada tahun 2021 kemarin. Nah, jadi prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut. Jadi kategori berikut adalah Bapak Ibu guru yang sudah mencapai nilai ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Yang pertama adalah THK 2 atau tenaga honorer K2. Ini memiliki prioritas yang paling tinggi ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah tenaga honorer K2 itu bisa siap-siap untuk ditempatkan atau nantinya memilih formasi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sesuai dengan kualifikasi pendidikan, sesuai dengan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kategori yang kedua yaitu guru honorer negeri. Jadi di sini guru honorer negeri yang sudah mencapai nilai ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Jadi yang paling utama adalah tenaga honorer K2, kemudian guru honorer negeri. Selanjutnya adalah lulusan PPG atau program profesi guru yang tahun kemarin sudah mencapai nilai ambang batas atau lulus passing grade. Ini ada pada posisi ketiga untuk urutan kategori pelamarnya. Jadi meskipun sama-sama prioritas, tapi tingkatannya yang lebih diutamakan adalah dari depan ini. Jadi THK 2 honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang keempat adalah honorer swasta. Jadi guru honorer swasta yang tahun kemarin sudah mencapai nilai ambang batas ataupun passing grade itu memiliki peluang yang besar untuk nanti diterima di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini.
Kemudian pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 kemarin. Nah, dari masing-masing kategori ini maka akan diurutkan kembali, atau nanti yang lebih diutamakan adalah berdasarkan urutan berikut. Misalnya ketika dalam suatu formasi ada guru yang sama-sama THK 2, maka urutannya adalah sesuai dengan urutan berikut. Yang pertama adalah nilai teknisnya. Jadi jika sesama THK 2, maka nanti yang dilihat itu adalah nilai teknisnya siapa yang paling tinggi. Kemudian setelah nilai teknis, maka dicari nilai yang paling tinggi juga manajerial sosiokulturalnya. Jadi ketika nilai teknisnya nanti sama, maka dia akan diurutkan ke atau di ranking berdasarkan nilai manajerial sosiokulturalnya. Kemudian jika masih sama, maka dia akan ke wawancara, dan yang terakhir usia dari Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi jika pada kategori THK 2 ini nanti yang didahulukan siapa, maka dia akan melihat hasil yang diperoleh pada seleksi tahun 2021 kemarin. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Begitu juga dengan kategori berikutnya, jika THK 2 sudah penempatan semua, artinya sudah habis, maka akan diprioritaskan ke guru honor negeri ya, GTT atau guru honor negeri yang sudah mencapai passing grade. Kemudian jika dalam sebuah formasi itu ada beberapa yang sama-sama honor negeri, sama-sama lulus passing grade, maka nanti akan di ranking berdasarkan sama ya urutannya, nilai teknis terlebih dahulu, kemudian kalau masih sama dinilai atau dilihat nilai manajerial sosiokulturalnya, kemudian wawancara dan juga usia. Jadi ketika pada kategori ini masih ada pelamar yang harus bersaing, maka yang akan dilihat nanti adalah kategori-kategori berikut: nilai teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia. Kemudian ketika honor negeri ini sudah habis juga dan masih tersedia formasi, maka dilanjutkan pada lulusan program profesi guru. Kemudian jika dalam suatu formasi pelamarnya ada beberapa, maka yang dilihat adalah kembali ke kategori berikut ya, nilai teknis, manajerial, wawancara, dan usia. Begitupun pula dengan yang kategori keempat, guru honorer swasta ini. Jika masih ada formasi nanti, maka guru honorer swasta juga akan di ranking atau diprioritaskan berdasarkan kategori yang di bawah ini ya. Jadi nilai teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan usia. Jadi dari masing-masing kategori ini akan dilakukan urutan berdasarkan nilai yang ada di bawah ini atau hasil seleksi pada P3K tahun 2021 kemarin. Artinya peluang Bapak Ibu guru yang sudah THK 2 dan nilai teknisnya tinggi, maka dia nanti akan otomatis yang akan lulus duluan. Kemudian jika semuanya sudah habis, maka akan lanjut ke honorer negeri. Ini juga akan auto lulus apabila mempunyai nilai tertinggi. Dan jika formasinya banyak, maka ini akan diupayakan akan lulus semua. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mencapai nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K guru tahun 2021 kemarin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.